2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Jumlah peserta KKN secara keseluruhan sebanyak 3.852 mahasiswa yang diterjunkan di Indonesia dalam 30 provinsi. Keadaan di masyarakat, dan kalian semua mahasiswa itu dididik dengan ilmu yang ada di kampus ini bagaimana diterapkan di masyarakat. Hati dengan kegembiraan, ya, dengan itu semua insya Allah semua menjadi mudah. Kemudian upayakan kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat berguna. Inilah kesempatan Anda untuk turun di masyarakat. KKN-ku pulang ke kampung halaman, KKN terunik yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini adalah hari berharga bagiku, di mana sebagai mahasiswi, aku akan mengabdi. Sebuah pengabdian dan keberanian. Di sana, aku melihat sebuah pembelajaran yang belum pernah kudapatkan sebelumnya, tentang sebuah tawa, bahagia, antusiasme, peduli terhadap sesama, dan tanya mengawali hariku. Aku Reza Rizky Agustin, mahasiswi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro, siap mengabdi ke masyarakat. Inilah kisah 42 hari pengabdianku di Dukuh Bijak, Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Desa Brangkal adalah salah satu desa di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Desa ini mempunyai luas daerah kurang lebih 50.000 meter persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.195 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 1.602 orang, dan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 1.552 orang. Berdasarkan usia penduduknya, rata-rata penduduk di Desa Brangkal adalah dewasa dan lansia. Jumlah penduduk dewasa berusia 26 sampai 55 tahun sebanyak 671 orang, dan lansia dengan usia di atas 56 tahun berjumlah 697 orang. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan rata-rata mempunyai pekerjaan sebagai petani. Jumlah petani pemilik lahan sebanyak 207 orang. Jumlah petani penggarap lahan sebanyak 441 orang. Sedangkan buruh tani sebanyak 1.356 orang. Selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Brangkal juga mempunyai beberapa usaha seperti industri pengolahan kayu dan pembuatan mebel, serta adanya industri batu bata merah khususnya di Dukuh Bijak, di mana Dukuh Bijak ini merupakan tempat lokasi KKN Undip di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bagian utara Dukuh Bijak berbatasan langsung dengan Dukuh Ngunut. Bagian selatannya berbatasan dengan Kelurahan Melikan dan Dukuh Pagerjurang. Bagian timur Dukuh Bijak berbatasan dengan Dukuh Bayat. Bagian barat berbatasan langsung dengan Dukuh Mandungan.
Berikut ini merupakan potensi wilayah yang dimiliki Desa Berangkal dan Dukuh Bijak RT 20 RW 09. Sebagian besar wilayah Desa Berangkal adalah areal persawahan, sehingga areal persawahan di Desa Berangkal sangat luas, begitu pula di Dukuh Bijak. Sebagian besar penduduk Dukuh Bijak adalah pengrajin batu bata merah, industri mebel atau pengolahan kayu yang cukup besar, potensi wisata Sunan Pandanaran, serta industri gerabah dari tanah liat. Permasalahan yang ditemukan di Desa Berangkal dan Dukuh Bijak adalah tingkat pendidikan di Desa Berangkal yang tergolong masih rendah, dikarenakan oleh masih terdapat warga dengan buta huruf sebanyak 58 orang dan jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 896 orang. Sedangkan penduduk yang tercatat lulus dari akademi atau perguruan tinggi hanya sedikit, yaitu sekitar 149 orang saja. Selain tingkat pendidikan yang rendah, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia akhir-akhir ini menjadi keresahan bagi warga. Adanya new normal yang mengharuskan patuh terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang dilanggar dan disepelekan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, berkembangnya asumsi yang salah di tengah-tengah masyarakat bahwa dengan adanya new normal, maka COVID-19 sudah pergi, sehingga situasi menjadi aman, tetapi hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan secara tidak langsung menjadi pemicu meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia saat ini. Berdasarkan wawancara bersama Ketua RT Dukuh Bijak, banyaknya lansia di Dukuh Bijak belum diimbangi dengan adanya program Posbindu Lansia, sehingga kesehatan dan kesejahteraan lansia belum tercatat. Berdasarkan pemaparan dari Bidan Desa Berangkal, Posbindu Lansia akan dilaksanakan pada tahun ini. Akan tetapi pelaksanaannya ditunda dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Program KKN yang diangkat antara lain: pertama, sosialisasi COVID-19 dan persiapan masyarakat menghadapi new normal. Tujuan dari program ini adalah untuk mengubah asumsi salah di masyarakat dan memotivasi warga agar taat protokol kesehatan. Selain sosialisasi, dilakukan juga pembagian masker. Selain masker, sabun cuci tangan juga dibagikan untuk memotivasi warga agar menjaga kebersihan. Masker yang akan dibagikan dibuat langsung oleh salah satu warga yang mempunyai usaha penjahitan. Bahan yang digunakan adalah kain perca, batik, dan polos yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih ramah lingkungan dan memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Target sosialisasi sebanyak 30 orang. Warga Dukuh Bijak RT 20 RW 09. Ada 6 tahap pelaksanaan di dalam sosialisasi ini, karena mengingat jumlah target sosialisasi yang tidak sedikit. Sosialisasi tahap pertama.
Sosialisasi tahap kedua. Sosialisasi tahap ketiga. Sosialisasi tahap keempat. Sosialisasi tahap kelima. Dan sosialisasi tahap keenam. Kedua, program pos lansia atau Posbindu Lansia yang bekerja sama dengan Posyandu, Dukuh Bicak, Dukuh Hunut, dan Dukuh Mandungan. Kegiatan yang ada di Posyandu adalah yang pertama pendataan ulang balita, penimbangan, dan konsultasi gizi. Setelah itu ada pemberian gizi berupa makanan seimbang oleh Posyandu. Lalu ada program mahasiswa KKN, yaitu melakukan cek tensi kepada ibu balita. Program Posyandu ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau setiap tanggal 19. Dilaksanakan di Posyandu Mawar 4 Dukuh Hunut. Posyandu ini tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Program senam lansia pada setiap minggu. Program ini merupakan salah satu bagian dari program Pos Lansia atau Posbindu Lansia. Dengan jumlah peserta maksimal hanya 5 orang saja. Pada senam lansia ini terdapat kegiatan cek tensi kepada lansia sebelum melakukan senam lansia, lalu menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan seperti masker, menjaga jarak, dan cuci tangan sebelum kegiatan. Masih diangkat yang kiri ya Dan? Kanan ya? Oh kanan. Kanan. Kan cerak banget. 2, 3. Program selanjutnya adalah program pendampingan lansia, yang merupakan salah satu dari program Posbindu Lansia. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Selasa. Kegiatannya meliputi cek kesehatan lansia, konsultasi, dan surveillance kesehatan lansia. Gimana Pak untuk kesan-pesannya terhadap KKN mahasiswi Undip Semarang? Ya, terima kasih. Saya sangat terima kasih sekali atas kehadiran dari teman mahasiswi dari Semarang yang mana telah mentransferkan ilmunya kepada warga masyarakat kami khususnya di Indonesia, dan sangat membantu sekali dalam rangka sosialisasi penyuluhan tentang penanganan COVID juga lansia. Juga ada beberapa yang disampaikan, disosialisasikan kepada warga-warga saya, khususnya dari mahasiswi ini, sehingga
insya Allah ini nanti apa yang pernah disampaikan dari teman mahasiswi ini digunakan oleh warga masyarakat kami khususnya di Puncak Desa Berangkal. Pesan saya kepada mahasiswi khususnya dan murid, lanjutkan semangat ini untuk pengabdian ini kepada warga masyarakat sampai nanti mahasiswi ini menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih, itu pesan dan kesan dari saya. Terima kasih ya Pak. Ibu, gimana untuk kesan-pesannya mengikuti senam lansia ini, Bu? Ya Mbak, saya senang sekali di badan merasa segar, ada kegiatan olahraga semasa Mbak KKN di sini. Oh iya Bu, sehat ya Bu ya. Sehat, ya. Badannya enak enggak Bu? Enak, ya segar. Oh gitu, alhamdulillah ya Bu ya. Bagaimana Bu kesan-pesannya udah mengikuti senam lansia selama seminggu sekali ini? Lumayan Mbak, badan saya sehat, mboten keju kemeng, Alhamdulillah ya Bu. jarang masuk angin.